Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya pada materi biologi untuk kelas 11 MIPA. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu mengenai human excretory. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu bahwa tubuh kita itu memiliki beberapa sistem tubuh. Ya, ada 10 sistem tubuh yang dia bekerja secara berkelanjutan atau secara fisiologis. Nah, salah satu yang penting itu adalah human excretory atau kita nyebutnya adalah sistem ekskresi. Seperti yang kamu lihat di depan kalian, di situ ada gambar ya. Gambar dari suatu organ ekskresi. Pasti sudah tahu semua kira-kira apa itu gambarnya? Ya, benar, itu adalah gambar dari ginjal. Oke, sekarang yang kedua, silakan dilihat apa perbedaan antara sekresi dan ekskresi. Tentu waktu kalian kelas 9 SMP dulu, pasti tahu ya, pernah mendengar lah istilahnya perbedaan dari sekresi sama ekskresi. Nanti ketika kita sudah selesai mempelajari materi ini, kita akan bersama-sama menjawab kira-kira apa perbedaan dari sekresi dan ekskresi. Oke, selanjutnya kita lihat fenomena ya. Di situ kamu lihat ada seseorang ya yang dia sedang berlari ya. Kita baca ketika selesai berlari kita sering mengeluarkan keringat. Kenapa? Nah, kenapa sih kok kita berlari mengeluarkan keringat? Ada apa dengan tubuh kita? Padahal kita kok butuh air, kita kan butuh air. Kok kita malah mengeluarkan air? Nah, hari ini kita akan bisa menjawab materi berkaitan dengan ini. Kenapa sih kita kok berlari mengeluarkan keringat gitu ya? Oke. Nah, supaya kalian lebih memahami ya maksud dari kenapa sih kok ada keringat yang dikeluarkan ketika kita berlari, silakan kalian membuat suatu pertanyaan ya, membuat suatu pertanyaan individu. Nah, pertanyaan itu berjumlah 3. Jadi kita baca. Setelah mengamati fenomena yang diberikan oleh guru, ya, buatlah 3 pertanyaan berkaitan dengan fenomena secara individu. Kamu buat pertanyaannya, contoh misalkan, kenapa tubuh itu berkeringat? Apakah keringat hanya keluar pada saat kita sedang berlari saja? Siapa yang melakukan keringat itu? Nah, seperti itu ya contoh pertanyaannya. Silahkan diisi pada kolom yang sudah tersedia di UKBM. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kamu membuat 3 pertanyaan tadi, rumusan pertanyaan tadi silahkan ditulis di kolom sini. Kemudian jawaban sementaranya kamu tulis di sebelah sini. Seperti itu ya. Jadi supaya kita lebih tahu terkait dengan apa yang sudah kalian pahami dan apa yang belum kalian pahami. Nah, untuk lebih menguatkan lagi, silahkan kalian buka YouTube ya. Buka YouTube dengan kode ini atau link ini. Nah, di situ kamu bisa mengamati, bisa menentukan kira-kira kenapa sih keringat itu bisa dikeluarkan, siapa penyebab keringat, bisa dilihat di link ini. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kita sudah berlatih membuat pertanyaan, ketika kita sudah menulis jawaban sementara, nah, saya sampaikan ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan menganalisis atau kita akan mendeskripsikan ya hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang ada di dalamnya. Itu untuk yang materi yang pengetahuannya. Sedangkan untuk materi yang sikap ya atau keterampilannya ya menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kelainannya dengan teknologi yang ada. Seperti itu. Oke. Ayo berdiskusi. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cakupan materi dari sistem ekskresi. Oke, silakan dilihat di layar kalian ya. Di situ ada sistem ekskresi ya. Kita baca ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang dia tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi ekskresi itu zat sisa, zat buangan yang dia nggak ada pentingnya bagi tubuh atau dikeluarkan dengan mekanisme tertentu.
Itu namanya adalah ekskresi. Nah, ekskresi sendiri itu dibagi jadi 4 organnya ya. Jadi yang pertama adalah ginjal. Ginjal di sini menghasilkan apa? Ya, bagus. Dia menghasilkan yang namanya urin atau kita nyebutnya air kencing, ya, atau air seni. Nah, yang kedua adalah hati. Hati itu salah satu organ terbesar di dalam tubuh kita. Dia kalau dikatakan sebagai organ ekskresi, dia di situ akan menghasilkan yang namanya cairan empedu atau kita menyebutnya adalah pigmen empedu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya kulit atau kita menyebutnya adalah dermal ya, atau dermal atau kulit. Nah, si kulit ini di dalam tubuh kita berfungsi dalam membuang kotoran-kotoran dalam bentuk keringat. Jadi keringat yang ada di dalam tubuh, keringat yang ada di dalam kulit itu sebenarnya nanti akan diakumulasi dan dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah paru-paru. Kalau si paru-paru ya, paru-paru itu berfungsi utama pasti di sistem pernapasan. Tapi kalau di sistem ekskresi dia berfungsi dalam pembuangan karbon dioksida. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikut adalah gambar fisiologi dari sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi itu sangat berkaitan erat dengan sistem sirkulasi. Sebelumnya saya akan mengingatkan dulu tentang sistem sirkulasi ya. Jadi sirkulasi pada tubuh kita itu terdiri dari 3 pembuluh. Ada pembuluh arteri yang dia berwarna merah, ada pembuluh vena yang dia berwarna biru, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu yang pembuluh kecil, di mana di situ merupakan pertemuan antara pembuluh vena terkecil atau kita nyebutnya adalah venula dan pembuluh arteri terkecil atau kita nyebutnya adalah arteriola. Kemudian ada penjelasan yang namanya external environment, itu artinya adalah lingkungan di luar tubuh. Animal body berarti lingkungan di dalam tubuh. Kemudian ada extracellular compartment including load. Maksudnya apa? Extracellular compartment itu adalah ruangan yang berada di luar dari sel. Dalam hal ini tentu saja bisa pada sel pada organ ekskresi maupun sel pada pembuluh darah. Kemudian kalau intracellular compartment itu adalah ruangan yang berada di dalam sel. Berarti di dalamnya ada organel-organel, ada sitoplasma, ada ribosom dan sebagainya. Kemudian dalam ilmu fisiologi kita mengenal yang namanya homeostasis. Homeostasis itu apa? Jadi tubuh itu melakukan suatu bentuk pengaturan di mana fisiologi keadaan di dalam tubuh itu harus balance atau harus seimbang. Jadi apa saja yang diperlukan oleh tubuh itu akan diambil dan dipertahankan. Apa saja yang tidak diperlukan dari tubuh atau sudah kelebihan di dalam tubuh akan dikeluarkan. Dan itu sangat berkaitan erat dengan sistem ekskresi. Kita lihat ya, di sini sistem ekskresi dibagi jadi 3. Pada gambar tersebut ada kulit, ada paru-paru, dan ada ginjal. Yang pertama kulit. Nah, di situ ya, ketika tubuh sedang membutuhkan air dan zat-zat terlarut, maka air dan zat-zat terlarut tersebut akan dimasukkan lagi ke pembuluh kapiler. Tetapi ketika tubuh tidak membutuhkan lagi dan mengalami kelebihan, maka zat-zat terlarut dan H2O tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Tentu saja yang mengeluarkan namanya adalah kelenjar keringat. Yang kedua, ada yang namanya paru-paru. Sama, jadi ketika tubuh sedang membutuhkan zat terlarut dan H2O, maka dia akan diambil kembali ke pembuluh kapiler. Dan apabila kelebihan, maka akan dilepaskan menjadi CO2 dan H2O. Selain solut dan H2O, paru-paru juga akan menerima yang namanya oksigen. Kemudian yang ketiga adalah ginjal. Kalau ginjal juga sama, jadi ketika zat-zat terlarut dan H2O masih dibutuhkan oleh tubuh, maka ginjal akan menstop ya atau mempertahankan, kemudian akan dialihkan lagi ke kapilernya. Namun, apabila zat-zat terlarut itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan kelebihan, maka zat-zat terlarut dan air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Seperti itu. Nah, UKBM Times. Jadi sekarang kita akan belajar ya melalui UKBM. Silahkan kalian download UKBM kalian pada Google Classroom. Di situ kamu bisa melihat bagaimana cakupan materi dan tugas belajar apa yang ada pada sistem ekskresi.
Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Silahkan kamu download UKBM-nya, kemudian kerjakan. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan Google Meet bersama-sama untuk membahas kegiatan belajar yang ada di UKBM. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.